Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama Rayu Farm di sini dan kali ini saya bersama artis YouTuber kita yang satu ini. Lagi, udah lama nggak ketemu ya Mas ya? Iya udah kira-kira 6 bulanan lah kita nggak jumpa. 6 bulanan ya? 6 bulan? Emang iya Mas? Iya kita hampir 6 bulan, 6 abad lah ya. Kesini kandangnya udah nambah lagi. Alhamdulillah. Kita. Ini Mas Sob. Mas Kalau yang belum tahu ini Mas Sobirin ya kan? Mas tukang Sobirin. ngarit Mas. Tukang ngarit, artis YouTuber. Artis tukang ngarit. Di Rayu Farm dan sekarang tanggal berapa sih Mas? Tanggal 3. Tanggal 3 Mas ya. Ya. Terakhir aku sini kan ini masih dibangun. Iya. Tanggal berapa sih Mas itu Mas? Ini waktu mulai bikin itu mau lebaran. Mau lebaran. Iya, jadi puasa 3 harian ini mulai bikin. Udah mulai bikin. Dan udah jadi, udah diisi. Ini diisi berapa ini Mas? Sekitar 60-an lah, udah 60-an. 60 ekor. Iya. Ini ngisi lagi, maksudnya ngisi lagi dombanya, nyari lagi apa? Yang dari sana dipindahin? Kita ngambil dari pisahan dari induk yang sebelah. Kita udah waktunya kita pisahin, kita sapi, kita masukin ke sini. Oh, disapi? Iya. Ini berarti khusus buat Anak-anak. anak-anak Ya. anak-anak domba lah ya? Iya, bukan anak-anak kita. Bukan. Anaknya sama Mbak yang mana? Bukan lah ya, bukan. Ini kan mungkin ada yang tanya dari Rayu Farm ya kan? Iya, Dari gimana? proses dari awal mungkin kita di sini mau membicarakan tentang ini Mas, proses mengkoloni, terus dari awal terus nanti buntingnya berapa bulan. Jadi skema waktu. Ya waktu kita pindahnya itu ya kita sampai itu umur 3 bulanan. Nah kita taruh di kandang yang baru tapi jelek, berarti udah 2 bulan lah, 2 bulan. 2 bulanan. Iya, berarti ini sekitar umur 5 bulan, 6 bulan lah. Baru pindah sini. Udah di sini 2 bulan. Di sini 2 bulan. Iya, di sana 3 bulan. Di sana 3 bulan. Iya. Terus dan ini kita udah mulai kita koloni nama jantan. Kalau ini di kandang ini sekitar 1 ekor jantan, betinanya 15-10 lah sekitaran. 10 sampai 15 Iya. ekor betina, Iya. sama jantannya 1 ekor. Iya. Ya kan kita berarti kan ini kan ada 4 kotak ya, sekitar 60-an lah. Kita harus seleksi yang udah umur atau belum. Nah kita pilihin, kalau yang belum umur kita masukin ke sebelahnya. Tapi kalau yang udah berumur, badannya gede, campurin sama bondotnya, jantannya. Ya. Tapi bisa juga Mas, kayak orang gitulah, kambing birahi kita juga pernah baru ya kirain kan kita baru mau kita sape, tahu-tahu bunting. Bisa begitu. Iya, belum nggak ada efek umur, berarti itu sekitar umur 5 bulan 6 bulan lah. Tahu-tahu bunting gitu. Ya ada juga yang nyampe 10 bulan. Nggak mau birahi apa kawin-kawin ya ada. Iya. Kita nggak bisa maksimalin berapa bulan harus kawin, kita nggak bisa. Kita kalau udah koloni minimal 2 bulan lah. Kalau udah koloni 2 bulan. 2 bulan. Kalau 2 bulan kita kan udah tahu lah gimana yang udah hamil atau belum. Nah, Ciri-cirinya? ciri-cirinya udah kelihatan itu perutnya agak gede dan tetenya udah agak berisi kayak gitu. Susunya udah agak berisi. Itu udah pasti Mas? Udah pasti. 95% itu udah bunting. Enggak 100% sekalian? Enggak. Melanggar HAM. 95%. Iya, Jangan 95% ya. Yang 5% buat cadangan. Buat cadangan kalau enggak ya? Iya. Kalau nek salah kan enggak kebanyakan. Iya. 5% toh. Dan waktu kalau udah itu kan udah kelihatan bunting ya. Berarti kan kita lihat lagi sekitar 2 bulanan lagi. 2 bulan lagi kan susunya udah kelihatan gede. Nah, baru kita kolonin sendiri-sendiri. Dalam waktu beranaknya sekitar 5 bulan, 5,5 bulan keluar anak, melahirkan. Dalam waktu 1 bulan kita harus kasih nutrisi yang banyak. Contoh nutrisinya? Ya seperti kayak buten, tela, kayak gitu. Tela? Iya, kalsium. Itu perlu banget kalau kambing bunting, perlu banget. Fungsi-fungsinya Mas, coba Mas. Fungsinya ya buat, kan kebanyakan ada yang itu kemarin ini kurang kalsium, udah mau lahiran, lumpuh dia, nggak mau berdiri. Gara-gara kurang kalsium. Iya, itu ciri kurang kalsium. Dan caranya biar nggak kurang kalsium berarti Iya. dikasih
nutrisi yang lebih Nutrisi. bagus dan tambah kalsium. Dari apa tadi? Singkong apa? Ya, tela lah, Jawane tela. Ya. Terus apa lagi Mas? Ya, paling itu konsentrasi buat nambah nutrisi itu. Konsentrat ya. Iya, Selama masa bunting. berapa bulan biasanya Mas bunting? Ya 5 bulan atau 5,5 5 bulan sampai 5,5 bulan, iya. bunting. Habis itu kan lahir. lahiran. Nah, Iya. untuk kelahirannya sendiri coba Mas gimana Mas? Kelahirannya ya ada yang manja, ada yang enggak lah. Oh, ada yang manja. Iya, ada yang kadang kayak orang aja lah, ada yang mau kita bantuin apa enggak. Ada yang biasa tahu-tahu udah anaknya udah lari-lari. Selama ini yang pernah dialami coba Mas. Banyak Mas. Coba ceritain satu persatu. Wah, Enggak apa-apa, ini mau denger nih wah panjang banget. Enggak apa-apa, banyak waktu Mas. Panjang ceritanya daripada rel kereta Mas. Iya, memang enggak apa-apa Mas. Yang penting kan itu ilmunya ya. Enggak apa-apa. Kan enggak udah makan kan? Jadi buat cerita sampai 24 jam. Oke, coba. Kan dulu udah kita pernah ceritain waktu dulu itu kan udah videonya juga udah ada sih Mas. Oh, udah ada ya. Oh Iya. iya, yang dulu itu ya. Iya, iya. Dan jarang kan kambing saya tak kasih anggur. Buah anggur. Oh, ada video yang Iya. dikasih anggur itu fungsinya Iya. buat apa Mas? Ya buat vitamin lah, buat gaya-gaya. Padahal yang Tapi enggak ada loh. padahal yang rumput nggak pernah makan buah. Iya, masa dikasih anggur? Iya. Cok, bayangin Cok, kasih anggur anjir, kan serem gitu. Selain anggur dikasih apa lagi Mas emang? Salak, ya buah-buahan lah, ya limbah-limbah buah lah kita Dan manfaatkan. uniknya di sini itu ya, Iya. uniknya di sini itu selama aku main sama Mas Sobin ini, di sini tuh dombanya itu memang dikasih kayak buah-buahan gitu, Iya. kayak anggur, terus salak, terus apa Iya. lagi buah naga. Buah naga. Buah naga. Nasi enggak ya Mas? Nasi kalau kita nggak habis kita kasihin. Iya. Kan kita biar tahu rasanya gimana. Sama-sama tahu kayak itu. Tapi kalau misalnya kalian pemirsa Rayuva main ke kandangnya Mas Sobirin, Pak Sobar ini, Iya. memang bener dombanya tuh beda dari yang lain gitu loh. Jenis pakannya itu nggak Lain dari yang lain. lain ya. dari yang lain gitu loh. Dan tapi uniknya di sini Iya. tuh dombanya tuh gemuk-gemuk banget. Kalian coba datang ke tempatnya Pak Sobar, Mas Sobirin, bener dombanya gede-gede banget. Itu berat kalian sama kalian ngangkat patah tangan kalian ya kan. Lah sebenarnya sama aja lah. Tapi enggak Mas, selama aku main itu memang di sini besar-besar. Apa di dalamnya tuh biji-biji salak apa? Ya, nggak tahu itu. Saya pernah ini. Enggak bebelen gitu loh. Enggak. Tapi ya alhamdulillah selama ini kita hampir 1,5 tahun lah makan limbah buah sama salak itu belum ada yang pernah keracunan apa bebel. Enggak ada ya. Enggak ada. Alhamdulillah sehat semua. Sehat semuanya ya. Lanjut Mas, seperti apa namanya yang tadi itu soal apa namanya kan lahiran. Kendala-kendala di lahirannya. Kendalanya Penanganannya. ya penangan Jelaskan lagi enggak apa-apa. Kan buat durasi video ya kan enggak apa-apa. pengen tahu banget. Iya, pengen tahu. Ada yang pengen tahu banget loh Mas sampai memohon-mohon. Eh, Ngopi dulu enggak apa-apa. Ya kambing juga kayak manusia lah, ada yang manja lah. Ada yang lahir minta bantuan, tapi ada yang kita kan nggak 24 jam nonstop di kandang. Ya. Kita kadang kan pulang, mandi, main lah kemana katanya gitu. Nah, Tahu-tahu di situ udah lahiran, udah lari-lari cemenya. Juga ada yang walah ditungguin sampai 1 jam, 2 jam nggak lahir-lahir, itu yang manja. oh itu yang manja ya Mas ya. Kadang ya sampai tak itulah kayak saya juga kayak bidan lah, saya tarikin, saya bantuin kayak gitulah. Tarik-tarik ya. Iya. Lihat aja dulu di video yang dulu ada. Oh iya. Keluarin sekarang. Iya. Dombanya nggak mau gitu. Ada yang gitu. Ada. Kita kan harus itu loh, apa? Begitu lahir kan ada tali pusernya. Nah, kita langsung potong, kasih betadine apa Gosanek biar dia nggak infeksi. Oke. Kasih betadine. Iya, atau Gosanek itu. Busanek. Busanek kalau mau endorse bisa Mas ya? Bisa. Bisa. Tinggal hubungi yang dia. Lanjut. Kan kalau itu infeksi kan kadang ini sih Mas. Jadi tuh cempe kan sehat banget Mas, lari-lari tahu, nggak tahu kejang langsung Bisa mati. begitu, Mas? Iya. Gara-garanya Nah kita konsultasikan sama dokter hewan itu katanya infeksi. Makanya kita kalau habis lahiran itu kan ada tali pusarnya harus dipotong langsung betadine apa Gosanek. langsung di betadine. Iya, biar nggak menimbulkan infeksi.
Lebih baik kan sedia payung sebelum hujan. Iya, jangan sedia hujan sebelum payung. Iya, benar. Enggak gitu konsepnya ya kan. Lanjut, Mas. Setelah kelahiran itu kayak gimana? Ya, kita masih ini sih koloni sendiri-sendiri. Jadi sampai sekitar lah umur 1 bulan, 1,5 bulan. Nah, kita koloni lagi sama jantan lagi. Koloni lagi. Iya. Kan juga ada yang ini Langsung sih. gitu, Mas, langsung di koloni lagi. Iya. Juga ada yang sarannya udah prospek 2 tahun beranak 3 kali juga udah ada berapa ekor ya. Nah. Oh. Berarti begitu paling anakan 1 bulan, 1,5 bulan itu udah kawin lagi. Jadi begitu anaknya kita ambil pisahin, dia paling lama 1 bulan 2 bulan langsung lahirin lagi. Lahirin lagi. Iya, Mas. itu yang udah prospek 2 tahun 3 kali. 2 tahun 3 kali. Iya. Kalau breeding 2 tahun nggak 3 kali ya nggak ada untungnya lah. Karena di sini kan breeding, Mas ya. Iya, breeding dan ya ada jual beli tukar tambah sama petani pemula kayak gitu. Kenapa kok milih breeding, Mas? Kan ada banyak macamnya, ada milking, ada fattening, ada Ya, trading. Kenapa kita- milih breeding? Kita dulu kan pertama awal mulanya kita mau fattening. Awal mula mau fattening. Iya. Ya kita beli kambing yang kecil-kecil yang harganya berapa? Itu 700, 750. Zaman dulu. Iya, Sekarang kan nggak boleh, Mas. Iya. Tapi kita susah nyari bibitnya, Mas. Nah, kita kan langsung kita nggak lihat YouTube sebenarnya, tapi kita kan jalan-jalan ke kandang kan berarti kalau memang kita seneng punya bakat langsung di pikiran langsung ada ini gini, Langsung ini ada gini. keinginan. Iya, ada keinginan. Tapi kan nggak semua kita lihat kandang di situ. Si A kita tempatin kita cocok, si B kita tempatin kita cocok nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, kita harus nyari prinsip yang cocoknya buat di kandang kita yang mana kayak gitu sih. Ada perawatan khusus nggak buat anaknya yang habis dilahirkan itu? Sama indukannya. Kalau indukannya kan mungkin langsung di koloni lagi. Iya. Tapi buat anaknya ini ada perawatan khusus. Ya kita lihat ini sih kondisinya semuanya gimana. Tetap dipantau ya. Iya, itu kita pantau sampai umur 2 bulan kita pantau. Biasanya kendalanya apa aja sih, Mas, selama jangka waktu 2 bulan itu sama anaknya itu? Ya itu sih kadang itu sih ada kendalanya susu, Mas. Ada yang kita kan harus teliti bener, Mas. Ada yang wah itu kok semuanya udah 2 bulan nggak gede-gede. Ini baru 1 bulan gede. Kita harus teliti lihat susunya, Mas. Lancar apa enggak susunya. Tapi kalau kita nggak lancar langsung kita bantu pakai susu itu apa? Kafolak lah, gitu. Susu bubuk. Kapelak. Iya. Dan kita harus benar-benar pantau, Mas. Sini proses ngasih makannya 2 kali. 2 kali. Pagi dikasih makan jam berapa, Mas? Pagi ya sekitar jam 8 sampai jam 9 lah, telat-telatnya jam 9. Jam 8 sampai jam 9. Iya. Itu dikasih makan hijauan. Hijauan semua kalau Pure pagi. kan. hijauan. Iya. Oke, terus kalau jam Dan kalau pagi juga makannya nggak terlalu banyak sih. kalau pagi makannya Iya, terlalu nggak banyak kayak sore. ya? Makan hijauan. Kalau sore kan dikasih makan ini kan apa? Iya, berarti 2 kali. Berarti kan pertama itu buah-buahan. Nah, habis buah-buahan campur kusinrat, langsung kita tambahin pakai hijauan, rumput hijauan. Pakai hijauan. Iya. Mas, buat ngoloni sendiri itu ada kriteria khusus nggak buat ngoloni? Ya ini yang kandang ini. Kandang ini khusus. Berarti kan Maksudnya dari spek indukannya, pejantannya. iya, ada. Kita harus kalau mau koloni harus pejantannya cari yang bagus. Nah. Terus kita juga pilih-pilih sih ini yang bibit buat breeding lagi kita. Kita pilih-pilih. Kita lihat dari posturnya, tulangannya, nyampe bulu-bulunya. Sampai bulu-bulunya juga Iya. dilihat. Iya. Karena nanti itu mempengaruhi anaknya, Mas. Iya, kita iya sih anaknya. Ya, kalau lihat kita dari lihat kondisi yang mau dikoloni udah kita pilih lah 70% lah, udah bagus. Insya Allah anakannya lebih bagus, bisa ninggalin indukannya. Berarti Bagusnya. kalau yang indukannya, yang wanita, Iya. itu pengaruhnya berapa persen, Mas? Apa dominan ke lakinya apa? Ya, menurut yang saya pahamin selama ini, terus harus pejantannya yang bagus, Mas. Tapi kalau pejantannya bagus, insya Allah indukannya ketinggalan. Pasti anaknya tetap. Iya, ikut bapaknya. Nah. Kalau ngerumput di sini susah nggak, Mas? Waduh, sekarang Mas musim kemarau, Mas. Kita harus bisa irit rumput, Mas.
cara ngirit itu? Ya kita itu sih pakai buah, ya pakai limbah-limbah yang tidak dipakai tapi kita manfaatkan buat kambing. Jadi biasanya kan saya ngasih rumputnya sekitar 10 ikat, 12 ikat sehari. Kita bantu dengan salak sama buah-buahan paling 6 ikat, 5 ikat. Udah cukup rumputnya. Udah cukup. Iya. Di berapa ekor ini Mas? Sekitar 180-an. Kemarin berarti ada penurunan yang kemarin. Kemarin kan ada 200-an lebih ya Mas? Kita kan jual beli Mas. Sambil jual beli di sini duduk-duduk sama teman-teman. Oh, berarti laris dong, cuan Alhamdulillah. dong. Alhamdulillah. Berapa puluh juta? Alah. Kiranya. Ya kira-kira lah ini udah mulai jalan lah. Udah mulai jalan ya. Bismillah lah. Oke. Pasti punya apa? Pasti ada kegagalan. Ya kita yang gagal mati juga banyak. Kan yang dulu udah dijelasin sama Big Boss Pak Sobar kan udah dijelasin. Dan rumput juga musim kemarau harus perawatan Mas, terus Mas. Perawatan rumputnya Mas sendiri, Mas Sobirin sendiri kayak gimana? Ya kita kita dilalah ya, cara Jawanya dilalah. Bahasa Indonesia nggak tahu saya dilalah apa. Iya, kayaknya dilalah juga bahasa Indonesia. Iya, apa ya? Iya. Iya. Nah itu kita punya lahan rumput itu apa? Airnya jarang sih Mas. Kalau yang ini deket lapangan juga airnya susah. Tapi yang sini sebelah sini yang satu tempat dekat air tapi sungai Serayu. Kalau nggak kita sedot pakai mesin nggak bisa nyiram. Kita nih udah tukang kebunnya udah ada 1 bulan itu nyiramin itu terus rumput terus. Nyiramin rumput terus. Iya, supaya kita nggak kehabisan stok. Berapa hektar sih Mas? Ya sekitar 1,5 lah. 1,5 hektar. Iya. Besar Mas ya. Iya. Dan itu ditanamin rumput pacong semua. Pacong, odot, gajahan. Pacong, odot, gajah. Gajahan ya. Dan itu apa? Daun tela karet dan rambanan apalah. Kita di sini juga kambing apa aja kita makanin kecuali yang ngarit yang saya nggak kasih makan. Nah gitu Mas. Kecuali yang ngarit ya. Iya. Ya alhamdulillah saya dari awal sampai sekarang udah berjalan 3 tahun lah. Udah 3 tahun ya ini. Iya ya ibaratnya dari 0 kambing awal mula sampai sekarang alhamdulillah saya masih suka dan semangat Berdomba. iya berdomba. Karena domba itu harus suka sih Mas. Iya. Harus sayang juga. Iya. Ya kan Mas Sobirin pernah bilang ya kan Iya. gitu karena. Nah ini yang perlu diketahui sama pemirsa Rahayu Farm. Iya. Domba itu harus disayangi. Iya. Karena domba juga punya perasaan. Gitu. Iya bener. Iya nggak sih, Mas? Saya juga udah pernah nih 2 hari nggak masuk apakah kita kasih temen yang nyerepin lah yang di kandang. Juga tak lihat dombanya gitulah agak beda kayak gitu loh. Beda. Pengaruh ya sama Ya, yang dia juga ini dombanya juga paham lah sama yang ngerawat sama yang ngasih makan, dia juga punya etika tahu orangnya yang mana itu feeling punya. Harus untuk harga-harga domba di sini Mas. Ya, kita ya lihat jenisnya Mas. Kalau yang jenisnya udah lumayan ya kita sekitar umur 4 bulan, 3 bulan di atas 2 juta lah. Ya ada juga yang 1 jutaan lokal. Lokalan 1 jutaan. Iya ada juga. Kan kita sama petani dan pemula kita kan kadang tukeran kayak gitu. Tukar tambah bisa di sini bisa jual beli tukar tambah di sini. Jual beli tukar tambah di sini kandang. Kandang bisa di tempatnya Pak Sobar Mas Sobirin ini. Iya, kan kontaknya udah ada di bawah nanti kan kita kasih kontaknya. Nanti kalian bisa hubungi. Kita belum pernah jual ke pasar atau kemana belum pernah. Jadi orang yang datang ke sini Mas. Ya alhamdulillah orang datang ke sini dan alhamdulillah juga selama 3 tahun nggak ada pembeli yang komplain sama saya sama kandang sini. Tuh, ya, kan? Kalau mau kirim-kirim ke luar negeri mungkin bisa. Ya. luar pulau. Ya paling luar daerah lah kayak gitu aja lah. Ya. Bisa Mas ya? Bisa. Tapi ada minimal order. Iya. Nah, ongkos kirimnya juga kan. Ongkirnya juga mahal sekarang. Tapi kan sekarang udah banyak taksi farm Mas. Nyampe luar Jawa juga sudah ada taksi farm. Iya. Karena kan ada kasus di mana barangnya dikirim tapi uangnya nggak masuk. Ya iya. Sekarang bisa bayar di tempat sama taksi farm. Begitu kita ngirim umpamanya, Masnya yang pesen Mas umpamanya di Jakarta atau di mana. Begitu barangnya mereka Mas protes nggak sebanding dengan yang kita lihat di video itu, kita bisa batalin Mas. Bisa.
Ya, makan sih saya dari dulu nggak ini sih, nggak berpikiran punya silase apa, saya nggak kepikiran. Saya yang saya jalani terus saya kasih makannya hijauan terus, Mas. Itu nggak pernah disilase? Nggak pernah, paling ya tambahan itu konsentrat aja. Kenapa nggak pernah disilase? Saya sama aja sih, Mas. Ya orang kan sukanya sendiri-sendiri ya, nggak ada yang suka disilase, ada yang makan konsentrat tambah tahu kan. Nah, kan tadi udah bilangin beda kandang, beda cara. Nah, kita harus nyarinya yang pas buat kandang kita kayak gitu. Jadi Belum tentu kita ngikutin kandang dia pakannya seperti yang, belum tentu kambingnya dombanya seperti punya dia, belum tentu. Belum tentu. Makanya saya dulu dari kandang ke kandang lihat, nah, tanya-tanya, oh yang ini jenis ini dan saya punya pikiran, ulah kita harus ya memakainya yang di kandang saya bisa lemu-lemu, gemuk-gemuk apa dengan caranya maksudnya. caranya sendiri. Tapi kan kita udah perbandingan dari kandang ke kandang kayak gitu. Kita nggak bisa langsung ngikutin kandang si A, oh dia pakai ini aja kok gemuk-gemuk, dia kasih ini aja tambahin palan gemuk-gemuk. Kita nggak bisa harus kayak gitu. Selama ini main ke kandang-kandang kan Mas Sobri udah main ke kandang-kandang kan, dari kandang ke kandang banyak banget kan. Iya. Ada nggak sih Mas yang dari kandangnya yang Mas Sobri mainin tuh kayak rasa unik gitu, kayak beda gitu, ngerasa mungkin kaget loh kok kayak gini, tetap berhasil apa gimana? Ya, sih alhamdulillah saya dari kandang-kandang bak kambingnya bagus-bagus, jauh dari punya kita lah yang di sini lah, kita kan masih hanya kambing ecek-ecek lah, sarahnya kambing murah-murah. Banyak yang tuh dari kandang-kandang banyak yang bagus-bagus. Tapi kan saya cuma lihat kandang, nggak nanya ini hasilnya berapa, saya nggak, cuma kambingnya udah bagus, lebih bagus dari kandang saya. Tapi ada nggak sih cara yang bikin Mas Sobri kayak wow gitu, maksudnya kok cara memeliharanya kok beda gitu? Ya. Yang bikin Mas Sobri kaget kok kayak gini tuh? Ya jelas ada perawatan dan apa, tetap ada bedanya lah. Bedanya. Ya umpamanya menu makanannya aja juga ada yang beda. Ada yang beda. Iya. Selama ini memangnya pernah menemui yang kambing makan apa Mas? Ya kebanyakan kan silase. Kalau yang breeding kan kebanyakan silase, terus hijauan ya pakai konsentrat apa kayak gitu. Yang cuma makan salak sama buahan cuma di sini. Cuma di sini. Iya, cuma di sini. Tapi kalau di Jakarta gitu domba makan sampah ya? Sampah juga ya kan? Iya, sama Ada juga. Tapi kan dia tahu itu kan sampah yang enak lah. Oh iya sama. Tapi plastik Mas dimakan. Ya kan dia kan sisa-sisa bungkus makanan apa, gorengan apa kan dia masih meninggalkan rasa apa kan. Coba kita ada plastik itu bekas gorengan taruh, pasti dijilatin dimakan. Oh gitu. Iya. Berarti domba itu sebenarnya pemakan segalanya. Berarti cuma di sini aja lihat kandang dikasih buah, beesan buah, terus salak baru sini aja. Baru sini Mas. Gila gitu loh. Termasuk gila itu, keren sih. Makanya anggur, polos anggur gitu. Itu kan cuma selingan lah, dia kurang pengen seger-seger kali. Tapi nggak dikasih kayak anggur merah gitu. Wah, itu cukup buat yang rawat aja. Tapi juga udah jarang lah. Sekarang katanya udah ganti kawak-kawak. Kok jadi kawak? Iya loh. Iya sih. Keren sih. Ya. Kita juga masih belajar sama itu siapa kajinya Pak Mas Tata tuh. Itu hebat itu jual. Iya Mas Tata. Mas Tata emang jos. Iya hebat. Mas Tata kemarin kan habis di review juga, habis main ke temannya Mas Tata. Karena kita itu rata-rata orang yang beternak itu kenal satu sama lain ya kan. Iya. Ya kita harus kenal, dan kita prinsip saya main ke kandang teman. Saya nggak punya pikiran jelek-jelekin kandang situ-situ. Betul. Kita harus kasih support buat kandang dia, semangat support. Gimana kita bisa maju dan jalan peternakan domba kita, gimana caranya? Pokoknya gimana caranya biar para peternak itu sukses semua. Sukses semuanya. Saya nggak punya iri dia, nggak punya. Kita harus bisa menyupport dia. Iya. Yakin kalau waktu-waktu kayak gini kan kemarau yang banyak kan belek Mas. Wah belek, ada yang belek kan Mas? Iya. Belek kan nular Mas. Ya kalau nggak kita teliti ya cepat banget nular ke cempe-cempe Mas. Malah ke cempe-cempe. Iya. Tapi lah kalau kita teliti kan langsung, udah matanya udah merah langsung kita kasih salep apa. Ya alhamdulillah 3 kali olesan 4 kali sembuh.
Salapnya apa mas? Itu saya pakai salep apa manusia. Insto ya? Bukan. Bukan, itu salep, jenis salep. Oh jenis salep. Iya. Ke matanya langsung. Iya, ke bola matanya dia. Alhamdulillah 4 kali 3 kali oles sembuh. Sembuh ya. Yang penting jangan sampai menular. Yang cepat menular itu amat sembuh mas. Sampainya malah. Iya. Ini kan di belakang masih jauh tuh mas. Iya, Masih iya. lorong Sekitar ada berarti 25 meteran lah. Mau ditambah kandang lagi? Bismillah, insya Allah. Tambah lagi ya? Insya Allah terlanjur. Emang kalau Tapi kan kita pelan-pelan lah, nggak sekaligus. tapi kan dana udah disiapin no, sama yang mana? Tuh Ya. di BRI banyak, Surya banyak. Banyak ya? Iya. Iya bisa dong nambah. Iya. Bisa. Dari sono pojok sono. Iya. Ya kita pengennya ya iya penuhin kandang kambing penuhin. Tapi dari mana dulu? Iya. Tapi kan udah disiapin. Aman. Wah. Ada. Amin. Amin ya. Oke sih segitu aja bincang-bincang kita kali ini Mas Budin ya. Mungkin next time kita bakal main-main ke kandang-kandang lagi. Iya. Ke kandangnya. Kayak kemarin kita udah main-main ke kandangnya Mbak Cici. Iya. Mungkin besok lagi kita mau main ke kandangnya siapa lagi. Pokoknya kalian tetap pantengin aja Rayu Farm. Ya kan Mas ya? Iya. Ada pesan-pesan? Ya pesan-pesannya buat pemula atau yang mau jangan pernah gengsi dan jangan kita rasa punya iri sama peternak-peternak yang lain. Kita saling lah persaudaraan kandang ke kandang. Gimana caranya bisa peternak domba bisa maju dan sukses. Oh, gitu. Mas bentar. Kan aku kan ini sebenarnya kan aku punya ide sebenarnya Iya. Mas. Kalau semisal kan aku sering main kandang A, B, C, D kan banyak kan. Iya. Kalau semisal aku invest itu modelnya gimana sih Mas? Kalau misalnya aku punya setiap kandang itu aku titipin domba Iya. cewek dua, Iya. dua, itu gimana Mas? Ya Enaknya kayak gitu, gimana sih? itu cara jawabannya maru lah, maru ya. Modelnya gimana Mas? Ya modelnya kalau beranak 2, kamu 1, saya 1. Kalau beranak 1 kita bagi 2, kamu kepala apa saya ekor gitu. Tuh. Oke. Udah mulai nanam saham di mana-mana. Pengennya gitu Mas. Tapi nanti dulu. Karena masih berjalan. Ini masih keinginan. Karena uangnya masih kurang. Tak pinjemin dulu. Jadi gitu Mas. Jadi pengennya sih seperti itu. Berarti modelnya paruh gitu ya. Iya. Dan kalau bisa sih Dan kalau yang jantan juga badi paron badi harga lah. Kalau yang jantan. Kadang kan aku juga kadang nitipin petani. Oh bisa. Bisa kan di sini kadang lah ini titipin baik. Bukan sewaktu-waktu ada orang akikah apa kita punya simpenan lah di petani si A si B. Nah, kita bawa ke petani ya harga 2 juta umpamanya ya. Nah, nyampe laku 3 bulan, 6 bulan dijual nyampe laku 2,5 ya. Yang 500 itu kita bagi 250-an kayak gitu. Kalau yang jantan. Tugasku sebagai penginvest apa Mas? Nah, misalnya aku menginvest gitu. Ya umpamanya masnya naruh di kandang saya umpamanya ya jantan. Diharganya 2 juta. Kita pelihara 6 bulan, nah kita jual 3 juta ya, yang 1 juta kita bagi 2. Gitu. Kalau nginvest cewek? Cewek ya nunggu beranak Mas. Anaknya dibagi? Iya, kalau anaknya 2 kita bagi 2, satu-satu. Tapi kalau 1 kita potong, ada yang kepala, ada yang ekor. Iya. Gitu, Mas, iya. Oh, berarti gitu Mas. Iya. Dan bagusnya kalau sebagai saya seorang pemula Mas. Bagusnya tuh domba apa Mas? Pakai domba PE bisa domba Texel, Merino. Ya, itulah itu yang jangan yang bagus-bagus dulu lah. Dari nol dulu yang gini. Yang harganya jutaan, yang lokal-lokal aja dulu lah. Lokalan dulu. Iya. Dan kita jangan terlalu ini sih. Jangan terlalu menafsu, buru emosi. Wah, kandang bagus. Domba harus yang super. Gitu. Jangan buru itu. Iya, kan kita harus lah yang kita jalani selama 3 tahun lah. Kita harus pelan-pelan dan sabar. Iya sih. Nah, itu baru keinginan gua sendiri, Iya. saya sendiri. Pengen kayaknya bisa gitu loh dititipin gitu kan. Bisa lah, kamu aja per bulan udah dapat berapa? 6 apa 5? 200. Wah. Enggak sahabat. Oke, segitu aja sih konten dari Rayu Farm kali ini. Buat kalian yang udah menonton, terima kasih banget. Terus buat Mas Sobirin dan Pak Sobar juga makasih banget. Buat penonton di belakang, penontonnya ya kan makasih banget.
ya kan? Mas Sobirin, besok kita jalan-jalan lagi. Iya, Sampai oke. kita berhenti di sini dulu. Iya. Ini semoga aja bermanfaat ya kan. Amin, amin, amin. Ya. Jangan lupa subscribe dan like juga biar kita makin semangat ya Mas ya. Iya, iya. Bikin konten gitu. Sekian video dari saya dan Mas Sobirin kali ini. Bye bye.